Iya kak, udah lampunya hidup hijau artinya. Iya. Tapi sebenarnya jangan sering bagi jimbok itu sensitif lah. Itu pukulan itu sensitif. Udah masuk. Udah. Pakai suaranya coba dia. Coba pakai suara coba bicara dengan tak usah aku jangan. Itu dia. Coba 1, 2, 3. Seperti sangat kurang. Nah, suaranya itu enggak jernih. Suaranya itu tidak jernih. Tes. Oke, silakan kita mulai saja. Selamat malam, Pastor. Malam. Selamat malam, Bapak Ibu. Kita jumpa lagi setelah 1 minggu tidak bertemu. Kalau saya 2 minggu ya. Minggu lalu absen, hilang ya, kabur ya. Baik, silakan. Ya, malam ini kita bertemu lagi untuk belajar bersama-sama Pastor tentang Nabi Yeremia. Yaitu Nabi disebut Nabi penderita. Apa itu saya juga nggak tahu, kita langsung saja ya. Tapi sebelumnya kita mau doa dulu, Bapak. Mungkin mau lebih dekat. Pastor, Ibu Bapak, saudara-saudara terkasih, selamat malam. Mengawali pertemuan kita pada malam hari ini, mari kita satukan hati dalam doa. Terlebih dahulu kita tandai diri kita masing-masing dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kami bersyukur kepada Ya Allah, Bapa Tuhan langit dan bumi, atas segala penyertaan-Mu bagi hidup kami sampai dengan saat ini. Kami bersyukur atas anugerah rahmat kehidupan yang boleh kami nikmati dari kemurahan-Mu sampai hari ini. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu, bimbingan-Mu dalam setiap tugas, dalam setiap usaha, pekerjaan, dan karya kami hari ini. Terlebih kami bersyukur kepadamu ya Allah, Engkau telah mengantarkan kami anak-anak-Mu untuk kembali berkumpul di tempat ini untuk melanjutkan kursus dasar kitab suci pada malam hari ini. Curahkanlah rahmat Roh Kudus-Mu atas diri kami masing-masing yang mengantarkan kami pada pengetahuan, pengertian dan pemahaman akan sabda-Mu yang pada malam hari ini akan disampaikan oleh hamba-Mu Pastor Tony, imam kami, di mana kami boleh mengenal Engkau melalui materi yang disampaikan, yaitu Nabi Yeremia. Sekali lagi ya Bapa, kami mau menjalani pertemuan ini bersama Engkau dan Engkau, sehingga pada akhirnya kami pun boleh melihat rahmat sukacita dalam Engkau. Seraya kami mohon penyertaan-Mu, perlindungan-Mu bagi saudara kami yang pada saat ini dalam perjalanan menuju tempat ini. Biarlah tangan-Mu yang perkasa mengantarkan mereka semua untuk dapat berkumpul bersama kami pada malam ini. Dan juga kami mohon penyertaan-Mu bagi saudara-saudara kami yang pada malam hari ini berhalangan karena sesuatu hal sehingga mereka tidak dapat berkumpul bersama kami pada malam ini. Akhirnya Bapa, segala puji dan syukur kami haturkan kepadamu. Bersabdalah ya Allah, hamba-Mu mendengar. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, Bapak dan saudara-saudari, selamat ini berbulan.
Gak apa-apa. Mabut. Sensitifnya kurang. Coba testing 1, 2, 3. Bagusnya beda. Baterainya ini kan 31. Sekarang tidak tinggal 1 bar ini. Untuk ini di bawah tuh. Ini bukan di atas masalahnya, di bagian. Oke, nah malam ini kita meneruskan Nabi yang kedua. Kemarin kita sudah lihat Nabi besar yang pertama Yesaya, Nabi 3 zaman. Ini Nabi juga lumayan banyak zamannya juga, tetapi saya tekankan pada makna penderitaannya, karena dia kalau kita lihat dari cerita, kalau kita baca dibandingkan dengan semua Nabi yang lain, ini termasuk yang paling bermasalah, paling menderita dalam hidupnya. Jadi karena itu saya sebut Nabi penderita. Ada yang mengatakan Nabi dalam masa krisis. Baik, seperti namanya. Kita lihat bagaimana sejarah hidupnya sebagai seorang Yeremia. Nama Yahudinya itu adalah Yirmeyahu. Dan itulah kata Yeremia muncul. Di sini bisa punya dua arti, tergantung dari cara membaca RME-nya ini. Jadi bisa dibaca dari Allah ditinggikan atau dimuliakan, atau Allah membuka rahim. Kenapa? Nanti dikaitkan dengan panggilan Yeremia. Karena dikatakan dia sadari bahwa Allah telah memanggil aku sejak dari kandungan ibuku. Itu Yeremia ketika dalam pengakuannya, dalam teks doanya atau keluhannya, ia mengatakan sejak dalam kandungan aku telah dipanggil oleh Allah. Ini seperti cerita Samuel ya. Waktu kecil pun dia sudah dipanggil oleh Allah. Jadi bisa Allah dimuliakan, ditinggikan, atau Allah membuka rahim. Nama bapaknya Hilkiyahu adalah keturunan seorang imam di daerah Anatot, wilayah Benyamin. Wilayah Benyamin itu wilayah selatan, wilayah selatan. Jadi kurang lebih 5 km dari Yerusalem, arah utara. Jadi itu sangat dekat. Kalau 5 km ya jalan kaki 1 jam lah. Jalan kaki tanpa banyak beban. Itu jalan biasa gitu. Jalan biasa laki-laki. Perempuan biasanya agak pelan lagi, 4 km per jam. Kadang-kadang 3,5. Apalagi kalau sudah mulai kiri kanan lalu stop berfoto-foto 1 km per jam itu. Iya, kadang-kadang kan kalau kita jalan, kemana? Kita ngomong sendirian. Rupanya di sana asik pemotret lah. Dan ini perjalanan biasa 1 jam. Itu istilah adalah kalau misalnya dikatakan dalam hari Sabat. Hari Sabat itu
Orang hanya bisa berjalan bolak-balik sekitar 2 km atau 3 km, 2 sampai 3 km. Untuk pergi ke sinagoga, pulang lagi. Karena hari Sabat orang tidak boleh piknik. Seperti hari Minggu kita sini sengaja misa hari Sabtu sore supaya piknik seharian. Orang Yahudi tidak piknik hari Sabat ya. Mereka berdoa hari Sabat, belajar Taurat atau belajar kitab suci hari Sabat di samping sinagoga, lalu pulang ke rumah. Itulah kerja. Nah, jadi 5 km di Yerusalem itu kurang lebih perjalanan bolak-balik. Jadi bapaknya ini keturunan Imam Abiatar. Abiatar ini adalah rekan kerja dari Daud. Jadi mereka punya hubungan yang cukup baik. Jadi Yeremia ini punya, dan sebenarnya bekerja. Oh iya. Oh ya, terlalu kebesaran situ ya. Dikecilkan sedikit. Testing 1, iya. Jadi Yeremia sebenarnya aslinya itu sepertinya dia itu tukang kebun anggur. Tukang kebun anggur. Yang merasa dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi nabi. Lahir tahun sekitar 640, ada yang mengatakan antara 40 sampai 645, jadi kurang lebih 642 sebelum Masehi. Lalu kemudian dipanggil menjadi nabi sekitar tahun 627 sebelum Masehi. Ini berapa usianya kalau begitu? Masih sangat muda ya. 15 tahun. 15. Atau 617 saya pikir, saya ketik saya. Nah, dugaan saya itu karena dia katakan berusia 20-an tahun sekali penelitiannya. Tapi ada yang mengatakan pada usia muda dia dipanggil nabi. Jadi ada memang apakah belasan tahun atau 20-an tahun, tapi kemungkinan 20-an tahun. Mungkin 617. Saya akan cek ulang lagi nanti. Apakah benar dia 627 atau 617. Waktu itu dia sedang di bawah pemerintahan. Tadinya dia waktu lahir di bawah pemerintahan Raja Manasye. Manasye itu adalah anak dari Hizkia. Yang kita belajar Hizkia kemarin ya. Yosia, Yosia. Nah, anak dari Hizkia itulah Manasye. Nah, pada zaman Manasye dia lahir. Tetapi dia dipanggil menjadi nabi pada zaman Yosia. Dia mengganti Manasye. Baik. Nah, Yeremia ini adalah seorang nabi yang satu-satunya nabi yang hidup selibat dalam perjanjian lama. Karena semua nabi lain itu punya istri dan anak. Satu-satunya nabi yang hidup selibat pada zaman perjanjian lama adalah Hizkia. Dan itu diminta oleh Tuhan. Jadi Tuhan pula yang meminta dia hidup selibat untuk menandakan masa susah yang akan dihadapi oleh orang-orang Israel. Karena itu dia dilarang menikah dan mengambil bagian dalam kesenangan dan kesedihan zamannya. Ini sebenarnya hidup selibat bagi Nabi Yeremia itu bukan suatu pilihan dari arti memang dia mau selibat, tetapi Tuhan meminta dia hidup selibat untuk menandakan bagaimana nanti bangsa Israel akan mengalami masa suram, masa tidak subur, masa dibuang, masa tanda petik seperti ditinggalkan sendirian. Jadi ini suatu simbol dari permintaan Tuhan kepada Yeremia hidup selibat, satu-satunya nabi yang hidup selibat. Dia melayani beberapa zaman, Yoyakim, Yosia, Yoyakim, ada lagi satu nanti anaknya, Yoyakim lagi, kemudian Zedekia, dan baru pada saat pembuangan. Jadi sebenarnya ada berapa raja? 1, 2, 3, saya lupa menyebutnya Yoyakim, tapi sangat singkat waktunya. Zedekia, ini paman dari Yosia sebenarnya. Kemudian baru pada saat pembuangan. Dan pada saat
Di akhir-akhir zaman hidupnya, ia dibawa pergi ke Mesir. Jadi dia tidak ikut pembuangan ke Babilonia seperti bangsa-bangsa kaum sebangsanya yang sebagian besar dibawa ke Babilonia. Dia malah dibawa oleh teman-temannya lari ke Mesir, ke sebelah timur. Kalau di Babilonia ke sebelah ke sebelah barat. Kalau di Babilonia ke sebelah timur dari Yerusalem. Jadi dia dibawa ke barat dan meninggal di sana. Dia tidak pulang ke kampung halamannya. Mengapa nanti menderita, kita akan lihat. Ini kira-kira kurang lebih sejarah hidup Yeremia secara singkat. Nah, dikatakan sejarah hidup Yeremia adalah sejarah yang paling pahit kelam dalam sejarah bangsa Israel. Sejarah yang paling pahit dalam sejarah bangsa Israel, terutama dalam sejarah Yehuda, kerajaan selatan. Kenapa? Pada saat Yeremia hidup, ini lahir, kerajaan utara sudah hancur. Kita ingat waktu itu tahun berapa kerajaan utara hancur? 720-an. Ingat ya, kita sekarang berada di zaman sebelum Yesus lahir. Jadi tahunnya itu mundur, bukan maju. Kita sekarang maju karena sesudah Yesus lahir. Dulu tahunnya mundur. Ya, tahun 722 kerajaan utara hancur, lalu tertinggal kerajaan selatan. Itulah kerajaan Yehuda, dan dia lahir tahun 642. Nah, jadi pada saat Yeremia lahir, hidup, dia itu berada pada sejarah yang paling kelam dalam sejarah Yehuda, kerajaan selatan. Kenapa? Dia lahir pada zaman Manasye, anak dari Hizkia. Disinilah terjadi kemurtadan rohani yang luar biasa. Kita ingat apa keistimewaan Hizkia? Kita belajar dari itu dua raja yang baik dalam sejarah Israel, hanya ada dua, yakni Hizkia dan Yosia. Apa keistimewaan Hizkia? Nah, lupa. Belum sebulan. Ini seperti mahasiswa DVD dan frater di STT. Baru saja diajari minggu lalu, ditanya udah lupa. Atau seperti umat juga di gereja, baru keluar dari gereja, apa khotbah pastor tadi? Lupa. Nah, ini. Jadi kan Hizkia itu mempunyai keistimewaan, dia menghancurkan semua bukit pengorbanan. Dia meratakan segala mezbah. Ia meruntuhkan Nehushtan. Nah, itu tiang yang berisi belah tembaga yang dibuat oleh zaman Musa. Nah, itu kan itu. Dia memperbaiki seluruh liturgi supaya sungguh-sungguh orang berpusat kepada Allah. Nah, setelah Hizkia mati, justru anaknya berbalik kembali ke zaman kegelapan itu. Apa yang dibuat Hizkia itu sepertinya nol. Dia mendirikan kembali macam-macam patung di Yerusalem, bahkan di sekitar Bait Allah. Jadi zaman kemurtadan rohani, zaman kegelapan yang dibuat oleh Manasye. Kemudian ia menghambakan diri di bawah Raja Asyur atau Assyria. Bahkan lebih parah lagi, anaknya si Amon ini benar-benar murtad, meninggalkan Allah. Kalau ini mungkin masih merasa dirinya orang Yahudi, ini sungguh-sungguh menyembah Baal dan dewa-dewi asing, murtad. Inilah zaman kegelapan dari saat Yeremia lahir. Jadi seperti siang dan malam. Zaman Hizkia sudah Yehuda mau diarahkan, kerajaan selatan mau diarahkan kepada hal yang benar, sudah berjalan-jalan benar. Ternyata setelah Hizkia mati, semua kembali dari nol lagi, balik ke nol lagi, bahkan mungkin minus. Tapi syukur ada titik terang ketika Yosia dilantik menjadi pengganti
Manasye, ia mencoba untuk kembali mengingat contoh yang dibuat oleh kakek buyutnya itu, Hizkia itu. Maka pada usia 16 tahun dia sudah benar-benar mau mencari kembali Allah. Yang 8 tahun dia masih belum bisa berapa-apa karena masih muda, masih kecil, masih dijalankan oleh orang lain dengan perwalian. Tetapi ketika 16 tahun sampai 18 tahun dia sudah mulai sungguh-sungguh punya kuasa. Dia benar-benar sekarang mau kembali kepada Tuhan. Jadi lalu sudah itu usia pada 20-an dia merombak hidup rohani dengan apa? Meruntuhkan kembali segala patung yang telah dibuat oleh zaman Manasye. Dia membuat seperti yang dibuat oleh Hizkia, kakek buyutnya itu. Tapi bukan itu saja. Ketika sedang membersihkan bait Allah, karena banyak patung di sekitar bait Allah itu, tentu ketika dirobohkan macam-macam lalu kemudian dibersihkan ulang, mereka menemukan gulungan kitab ulangan tersembunyi entah di gudang mana zaman dulu. Sama dengan kita kalau bongkar gereja ini, tiba-tiba bisa muncul macam-macam barang yang tidak ada yang kita ketahui. Di loteng atas sana, di sudut sana, sakristis itu. Ini masih lumayan, masih kecil kan. Kalau bait Allah juga luar biasa besarnya. Jadi jangan heran kalau ada barang-barang yang bertahun-tahun, mungkin puluhan tahun atau ratusan tahun itu tidak pernah dilihat. Nah, disimpan lalu kemudian tertimbun-timbun. Ketika mereka bersihkan ulang, mereka bongkar semua, mereka menemukan kembali gulungan kitab ulangan. Wah, harta benda yang tak terhingga, harta rohani yang tak terhingga. Entah dari sekian ratus tahun sebelumnya kan itu. Dan karena itulah Yosia melihat itu sebagai suatu tanda dari Tuhan untuk reformasi rohani. Maka ia meminta supaya seluruh undang-undang di Kerajaan Selatan ditulis ulang, didasarkan pada gulungan kitab ulang tersebut. Ya. Bab 12 sampai dengan 26. Dan kemudian supaya liturgi itu sungguh-sungguh teratur, tertata dengan baik, maka banyak tempat persembahan yang di luar Israel, di luar Yerusalem dirobohkan. Sekarang ibadah satu-satunya yang benar adalah di Yerusalem, bait Allah. Maka disentralisasi, istilahnya kultusnya itu disentralisasikan, dipusatkan di bait Allah Yerusalem. Ya, mungkin seperti kita sekarang lah. Liturgi Romawi, lihat Roma. Liturgi Roma, bukan liturgi Romo. Kadang-kadang kita kan saking kreatifnya, setiap Romo buat liturginya sendiri. Main putar-putar, dimasukkanlah bacaan pengganti kitab suci dengan bacaan rohani, macam-macam kan ada itu. Oh, supaya lebih bervariasi liturginya, kita buat begini, kita tambah ini dan itu. Dulu mungkin juga sama, kultus di berbagai tempat itu beda-beda dengan kreasi masing-masing imam. Nah sekarang disesuaikan dengan pokoknya kitab ulangan, kemudian pusatnya adalah bait Allah. Jadi semua diseragamkan, dijadikan satu. Dan bukan hanya di daerah Kerajaan Selatan, bahkan Yosia mencoba juga untuk mempengaruhi suku-suku yang masih tertinggal, yang kecil-kecil, karena sebagian sudah hancur, sebagian besar sudah hancur. Tapi masih tertinggal yang kecil-kecil, yang utara dicoba ditarik juga ke selatan, supaya disambungkan utara dan selatan. Nah ini sesuatu masa yang indah dalam zaman Yeremia, tetapi sangat singkat. Tidak banyak. Tidak banyak, kenapa? Karena lebih panjang waktu Kerajaan Selatan itu dalam keadaan masalah, dihimpit oleh Kerajaan Babel di sebelah timur dan Mesir sebelah barat. Asyur, Babel, Mesir ini berperang terus. Ketika Asyur dikalahkan oleh Babel, maka Mesir mau menyerang Babel. Lalu apa masalahnya yang terjadi dengan Israel? Kok mereka tidak ikut berperang? Masalahnya mereka itu terjebak di tengah-tengah. Kalau orang Mesir mau menyerang ke Babilonia, lewat Israel. Orang Babilonia mau menyerang Mesir, lewat Israel. Ya mereka selalu kena getahnya itu.
Ya mereka ditarik ke kanan, ditarik ke kiri, ditarik ke kanan, ditarik ke kiri. Akibatnya raja di kerajaan selatan ini, daerah Israel ini, Yehuda ini, ya tergantung dari rajanya apakah dia cukup yakin dengan Tuhan. Kalau dia cukup yakin dengan Tuhan seperti Yosia, dia akan tetap netral istilahnya. Saya tidak akan ikut yang manapun karena Allah pelindung saya. Tetapi ternyata ya tidak banyak raja seperti itu. Pengganti Yosia langsung dia mencoba menghamba kemana? Ke sebelah Mesir, diserang oleh Babilonia. Itu yang terjadi sehingga mereka terjepit, terjajah, kadang-kadang mau merdeka, kalah kuat. Dan ketika Yosia mau memerdekakan Yehuda dari penjajahan Babilonia, waktu melawan Mesir, dia mati. Nah, Yoyakim anaknya kembali. Nah, inilah kan yang baik itu hanya satu, yang jahat itu banyak. Yosia sudah setengah mati menghancurkan patung-patung, datang anaknya Yoyakim, didirikannya lagi patung-patung. Dan kemudian mereka dikalahkan oleh Raja Nebukadnezar. Yoyakim mati. Lalu Raja Babilonia menggantikannya dengan anaknya namanya Yoyakin. Dan waktu itu sudah mulai pembuangan tahap pertama. Tapi Yerusalem belum dihancurkan. Hanya dijarah. Baik Allah, diambil semua barang-barang perhiasan emasnya, segala barang berharganya dibawa pergi semua, dijarah. Bangunan masih ada. Yerusalem juga belum dihancurkan pada pembuangan pertama tahun 4 itu. Gelombang pertama. Lalu kemudian Yoyakin diganti oleh Raja Nebukadnezar dengan matanya, yang kemudian namanya menjadi Zedekia. Tadi kan saya sebut tadi Zedekia. Itu adalah nama baru dari matanya. Zedekia memberontak dan kali itulah benar-benar tahun 587, sekitar 20 tahun atau 11-12 tahun, benar-benar Yerusalem dihancurkan Nebukadnezar. Pertama kali hanya diambil orang-orangnya sebagian, diambil harta bendanya, dijarah. Tapi yang kali kedua ketika Zedekia yang tadinya diangkat menjadi raja untuk memerintah sebagai negara jajahan memberontak, kali itu benar-benar muncul Yerusalem musnah. Bait Allah dirobohkan, bukan hanya lagi dijarah, dirobohkan. Tembok kota diratakan, dan hampir semua penduduk negeri dibawa ke Babilonia. Tadinya sudah ada satu gelombang kecil, tapi belum banyak, sekitar mungkin 5.000 orang. Kali ini dibawa puluhan sampai ratusan ribu. Jadi 587 pembuangan yang kedua ke Babilonia, kerajaan Yehuda Selatan hancur dulu. Tidak ada lagi. Selesai cerita tentang kerajaan bangsa Israel sejak tahun 587. Nanti dikembalikan tahun 527. Dikembalikan, tetapi mereka tidak benar-benar menjadi satu bangsa yang besar lagi. Tidak pernah benar-benar jadi satu bangsa yang besar lagi. Mereka pernah sempat merdeka sebentar pada zaman Makabe. Karena setelah mereka kembali, mereka ditaklukkan oleh Persia. Setelah Persia ditaklukkan oleh siapa lagi? Yunani. Nah, pada zaman Yunani itulah tahun 100-an sebelum Masehi, keluarga Makabe itu memberontak. Mereka berhasil hidup kurang lebih merdeka 100 tahun. Tapi setelah keluarga Makabe gagal, dilanjutkan masih oleh kerajaan Yunani, kemudian datang kerajaan Romawi. Itulah pada zaman Yesus kerajaan Romawi memerintah Israel. Jadi Israel sebenarnya sebagai kerajaan yang sungguh-sungguh berdaulat itu selesai tahun 587. Selatan, utara sudah duluan hancur 722. Tahun 100-an mereka masih jadi bangsa yang kecil yang merdeka, Makabe. Lalu kapan lagi muncul Israel? Sejak itu tidak ada lagi istilahnya negara Israel dalam bentuk negara.
Yang ada adalah orang Israel yang terserak-serak. Sebagian tinggal di Israel, sebagian dibawa ke daerah Eropa, sebagian dibawa pergi ke daerah Afrika, sebagian dibawa pergi ke daerah Asia. Karena zaman dulu penyerakan itu. Makanya orang Ethiopia itu ada sebagian kecil yang sekarang diakui punya darah Yahudi. Jadi kalau kalian nanti pergi ke Israel, akan lihat yang warna kulit hitam, jangan pikir itu warga negara Afrika, itu warga negara Israel. Lalu ada sekelompok orang, tapi itu tidak sampai sekarang pernah diakui, yang mengaku dirinya kami juga punya darah Yahudi di India. Di India. Indonesia belum ada. Malah sekarang bahaya kalau ada mengaku dirinya kami punya darah Yahudi. Wah, dan situasi politik sekarang bahaya. Baik, dan kembali ke sini. Jadi tidak ada lagi negara Israel sebagai negara, baru muncul sebagai negara modern 1948. Jadi coba kita bayangkan. Oke lah, kita masih anggaplah yang tahun 120-an keluarga Makabe itu masih suatu negara kecil, oke. Artinya 100 tahun sebelum Masehi, itulah terakhir kali ada yang disebut dengan entitas Israel sebagai suatu bangsa kecil. Baru sudah itu terserak, tersebar-sebar, tidak punya lagi suatu entitas warga negara, sungguh-sungguh sebagai bangsa. Baru muncul 1948. Berapa tahun tuh jaraknya itu? Dari tahun 150 Masehi itu. Sebelum Masehi. 2000-an tahun ya. Bisa bangkit kembali loh ya. Itu luar biasa juga lah. Suatu bangsa yang sudah kehilangan tanda petik status negaranya, status bangsanya, 2000 tahun kemudian bangkit lagi, masih bisa bertahan. Itu mungkin benar dikatakan memang bangsa pilihan Tuhan juga. Ya, oke, kita kembali ke sini. Nah, setelah Yehuda hancur, Yerusalem hancur, pertama-tama ini yang gambar dibakar semuanya, dihancurkan. Yeremia masih sempat tinggal di sekitar runtuhan kota Yerusalem. Masih sempat tinggal bersama dengan sekelompok kecil orang. Katakanlah mereka yang masih mencoba untuk bertahan dekat Yerusalem. Tapi kemudian pemimpin gerakannya itu mati. Kalau salah namanya Godolia. Setelah mati baru kemudian teman-temannya dengan kelompok kecil itu merasa tak mampu lagi bertahan di daerah yang tampak tuan ini yang sudah hancur lebur, baru mereka lari ke Mesir. Dan di sana akhirnya Yeremia menghembuskan nafas. Jadi sebagian besar cerita Yeremia itu di sini. Di sini dia tidak terlalu banyak. Ada sih lumayan banyak, tapi lebih banyak dia menghadapi masa ini. Akhir hidup tragis bagi bangsa Israel di Yehuda, kerajaan selatan, maupun juga untuk dirinya sendiri, pengalamannya sendiri, kesusahan yang dialami. Ini kurang lebih latar belakang historis dari sejarah Yeremia. Nah, kita sekarang lihat situasi pribadi. Mengapa disebut sebagai nabi yang paling menderita dalam sejarah kenabian Israel? Karena dia dalam hidupnya itu diancam, diserang, dikejar dari semua penjuru. Sini ada gambar kan dia masuk ke sumur. Memang benar karena dia harus melarikan diri ke sumur. Seperti Elia dulu ya. Elia pernah melarikan diri ke gua kan, diberi makan oleh burung gagak. Nah ini Yeremia memang harus lari ke sumur dan dia hanya diberi makan oleh satu teman baiknya, Baruk namanya. Baruk inilah yang kemudian sering dia minta untuk menyalin sabda Allah untuk disampaikan ke raja. Karena dia dikejar-kejar oleh raja, dikejar-kejar oleh bangsa Israel yang tidak suka mendengar pewartaannya. Karena pewartaan Yeremia itu pewartaan yang tidak selalu menyenangkan telinga orang.
Nabi palsu mengatakan tenang-tenang, Allah Israel akan menolong kalian. Lalu kemudian datang Yeremia, diambilnya tempayan, dihancurkannya. Inilah nasib bangsa kita. Loh, masa Nabi mewartakan yang jelek-jelek? Dia memang mewartakan apa yang akan terjadi kepada orang Israel kalau mereka tidak mau bertobat. Lalu keadaan Nabi palsu dengan tenang-tenang mengatakan kita akan hidup sejahtera. Datang Yeremia, diambilnya apa? Lembu itu yang bajak. Inilah yang akan kita rasakan nanti di masa depan kita. Tidak lama lagi. Dia sudah bisa meramalkan bahwa karena bangsa Yoyakim bekerja sama dengan bangsa Mesir atau dengan bangsa Babilonia, dengan bangsa Mesir, pasti akan diserang oleh kekuatan Babilonia. Dan mereka akan menderita. Dan benar, diserang Babilonia, hancur. Bukan hanya hartanya habis, bukan hanya orang-orang yang dibawa pergi, semua dihancurkan. Fisik juga, sebagai kota dihancurkan, bait Allah dihancurkan, sebagai katakanlah simbol dari iman mereka tidak ada lagi. Jadi memang Yeremia itu mempunyai tanda petik musuh dari mana-mana. Raja yang tidak senang dengan dia, bangsa yang tidak senang dengan dia, teman-temannya juga. Mari kita menjebak dia dengan kata-katanya sendiri. Jadi kalau kita baca kitab Yeremia itu, keluhan-keluhannya itu, dia mengungkapkan sebenarnya hidupnya itu sungguh-sungguh ditekan dari atas, ditekan dari bawah, ditekan dari kiri, dari kanan, pokoknya semua penjuru itu menekan dia. Teman-temannya sendiri, bahkan keluarganya sendiri mau menangkap dia. Jadi siapa lagi mau lari kemana lagi? Paling tidak kan maunya teman, kalau teman tak bisa kita andalkan, keluarga kita yang membela kita. Ini keluarganya pun mau menyerahkan dia ke tangan musuh. Bahkan yang terakhir, kalau memang Allah memilih dia, memanggil dia, maunya Allah menolong dia, memberikan kekuatan, dia tidak merasakan suara Allah. Gelap, kering. Ini krisis panggilan. Krisis benar-benar panggilan. Kalau tadi masih dari luar, dari orang-orang yang walaupun ada yang hubungan darah nih, tapi yang dari luar, dari raja, dari bangsa, dari teman-teman sepermainan sejak kecil, dari keluarga sendiri, semua masih dari luar kan itu. Ini dari dalam sendiri. Allah yang memilih aku dari kandungan. Sekarang dia tidak bersuara apa-apa. Saya mencari dia, dia tidak ada. Saya bersuruh kepadanya, dia tidak menjawab. Maka Yeremia mengatakan, terkutuklah hari pada saat aku dilahirkan. Saking stres dan frustrasinya kan, dia tak bisa mengutuki Allah kan, terkutuklah hari di mana aku dilahirkan. Dia tidak mau mengutuki orang tuanya kan itu. Tapi ya, hari di mana aku dilahirkan, dia bilang maunya tidak ada lah hari itu. Sehingga saat tak usah menderita seperti sekarang seperti ini. Ini kesulitan, ini penderitaan Yeremia. Maka dikatakan ia sampai ditinggalkan, merasa ditinggalkan oleh Allah. Ingin lari dari tugas. Tetapi masalahnya ialah di saat dia ingin lari benar-benar meninggalkan Tuhan, dia merasakan ada api dalam hatinya yang membakar, sehingga dia tidak bisa lari. Secara logika aku tidak sanggup lagi. Seperti lagu pop itu, aku tak sanggup lagi menerima derita ini. Itu kan semuanya dulu lagu pop ini dikirim kepada dia zaman itu. Belum ada saya waktu itu lagu pop. Pas lagu itu dinyanyikan. Tapi dia katakan ada api yang menyala-nyala dalam hatiku. Coba kalian baca ini dulu. Buka-buka dulu. Ini bagus sekali teks ini. Yeremia 20 ayat 7-18. Coba lihat dulu teks itu. Ini mengisahkan bagaimana kesulitan yang dialami Yeremia dan dia ceritakan dalam bentuk singkat. Yeremia 20. Itu dia. Keluh kesah Yeremia akibat tekanan jabatannya. Maka
satu ayat dari depannya. Supaya semua dalam giliran. Bukan timah, dapat nggak? Belum. 20, ayat 7. Ya, dapat. Oke, ayat 7, 8, 9, 10, 11, 12, begitu satu-satu. Ya, satu ayat. Engkau telah membunuh aku dan aku telah membiarkan diriku begitu. Engkau terlalu kuat bagiku dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olokkan aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru, kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat Dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Aku telah mendengar bisikan permohonan, kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah Dia, kita mau mengadukan Dia. Semua orang sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Barangkali Ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan Dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap Dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang sedalam-dalamnya Yang selama-lamanya tidak terlupakan. Kecil suara. Ya Tuhan semesta alam yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati. Biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu lah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Dia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Cukuplah hari ketika aku dilahirkan. Biarlah jangan diberkati hari ketika ibuku melahirkan aku. Ayat 15. Terkutuklah orang Ya, sudah. yang membawa Oke, betul. Terkutuklah orang yang membawa kabar kepada Bapakku dengan mengatakan, seorang anak laki-laki telah dilahirkan bagimu, yang membuat dia bersukacita dengan sangat. Terjadilah kepada hari itu seperti kepada kota-kota yang ditunggang balikkan Tuhan tanpa belas kasih. Didengarnyalah kiranya teriakan pada waktu pagi dan hiruk pikuk pada waktu tengah hari. Karena hari itu tidak membunuh aku selagi di kandungan, sehingga ibuku menjadi kuburanku, dan Ia mengandung untuk selamanya. Mengapa berangan aku keluar dari kandungan, melihat kesusahan dan kedukaan, sehingga hari-hariku habis berlalu dalam malu. Nah, ini lihat keluhan Yeremia. Iya, sampai stres dia benar-benar. Mau mempersahkan keluarganya, tak bisa juga. Orang tuanya dia tak bisa persalahkan. Tapi hari di mana dilahirkanlah dia dipersalahkan. Atau hari di mana dia dikandung itu dipersalahkan juga. Ya, bukan hanya Yeremia mengatakan itu, pernah juga Ayub saya pikir ya mengatakan yang juga sama.
Terkutuklah hari di mana ada orang mengatakan pada bapakku, anakmu lahir. Maunya tidak ada hari itu. Atau dikutukinya hari perkawinan orang tuanya. Ya, karena pada malam itu dia jadi. Itu maksudnya. Pada hari perkawinan orang tuanya itu dia jadi dalam kandungan. Jadi ini gambaran dari bagaimana Yeremia ada dua sisi yang ada dalam dirinya. Di satu pihak dia sungguh-sungguh sudah kehilangan sepertinya tenaga, tidak ada lagi kesanggupan, tidak lagi jalan keluar. Tapi di lain pihak tetap ada dorongan dari panggilan Tuhan yang mendorong dia untuk maju terus. Ada yang sudah nyala api, yang mau kutahan tapi tidak bisa. Jadi memang jadi susah sekali kan kalau kita dalam situasi seperti itu. Kalau kita masih punya memutuskan, oke, salah putusan nggak apa-apa lah. Itu resiko kita. Ini mau memutuskan pun tidak bisa. Artinya kata akhir pun tidak lagi di tangan saya. Saya seperti ditarik terus-menerus oleh kiri dan kanan. Madu dan racun itu. Mau ke kiri kena racun, ke kanan kena madu. Dan saya tidak bisa membuat apa-apa. Saya ditarik terus-menerus oleh kekuatan itu. Itulah benar-benar dia merasakan memang hidupnya itu tidak ada apa-apa lagi. Tetapi yang menarik kalau kita masih baca di bagian ini kan, bab 20 itu dia masih memuji Tuhan. Ayat berapa tadi itu? Ayat 11. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, di satu pihak dia katakan Allah, dia rasa tidak menjawab dia, meninggalkan dia. Di lain pihak dia tetap memuji Tuhan. Tuhan menyertai aku. Nah, ini tuh anehnya kan itu. Ini suatu kedalaman yang kita sebut dengan iman yang di luar. Bukan melawan akal budi, tapi di luar akal budi. Yang melewati akal budi kita. Berbeda loh yang melawan akal budi dengan yang melewati akal budi. Nah, iman itu bukan melawan akal budi, tapi melewati kemampuan akal budi. Artinya dia tak mampu memahami seluruh kekayaan dalam iman tersebut. Dia pertentangkan iman dengan akal budi, seolah-olah dari pikir manusia itu tidak bisa mempercayai Allah. Iman adalah sesuatu yang membuat kita melihat di luar sana, bukan hanya di dunia akal budi kita, tapi mampu melihat keluar sana dan mempercayakan diri kita ke seberang sana. Kata orang Inggris, beyond. Meta, bukan merek siapa ya, bukan merek siapa namanya itu yang Facebook itu, Mark Zuckerberg. Jadi kan buat sekarang perusahaannya Meta gitu kan. Baik, pikirannya begitu. Pak Dedi, Meta. Istri Pak Dedi. Oh, istri Pak Dedi. Meta artinya menyeberang, melewati. Jadi inilah iman dari Yeremia. Dia tidak lagi dipengaruhi atau diatur oleh pemahamannya sendiri, kemampuannya berpikir, mengerti. Dia beyond comprehension, beyond, di luar akal budi kita, menyeberang akal budi kita, melewati kemampuan akal budi. Dan karena itulah dia bertugas sampai akhir dan meninggal, walaupun di tanah pembuangan. Nah, poin-poin apa yang penting kita pelajari dalam kitab Yeremia? Yang pertama, Yeremia mengakui Allah itu maha kuasa dan pencipta. Tidak ada yang bisa mengalahkan Tuhan. Allah adalah Tuhan yang maha kuasa, pencipta segala sesuatu, pemilik semuanya, Allah dari segala kejadian, karena Dia menciptakan segala-galanya. Itu bisa dibaca dalam Yeremia 1:5, 31-35. Coba lihat Yeremia 1:5. Ada.
Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau jadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu termasuk Yeremia di situ. Dia mengatur seluruh sejarahnya, termasuk sejarah Yeremia. Maka di hadapan Allah seperti yang ini, Maha Kuasa dan Pencipta ini, tidak ada ciptaan apapun yang mampu menandingi. Tidak ada yang mampu menandingi kekuasaan Allah. Dewa Dewi pun tidak berdaya, bahkan Dewa Dewi pun tidak ada sebenarnya. Nah, ini suatu pengakuan yang lebih menarik. Kalau ini tampak perkembangan iman orang Israel ya. Dalam tahapan pertama iman orang Israel dikatakan Allah itu melebihi Dewa Dewi. Yang kata lain, Dewa Dewi itu ada eksis, hanya dia lebih tinggi, tak tertandingi. Tapi kemudian semakin pahami, tidak ada Dewa Dewi, yang ada hanya Tuhan Allah. Jadi itu adalah ciptaan manusia. Nah, itu perkembangan iman mereka itu berjalan terus. Tadinya masih dikatakan ada Dewa Dewi, ada Tuhan, lalu ada Dewa Dewi yang di levelnya lebih bawah, baru kemudian manusia. Tapi kalian lama-lama mereka berpikir Dewa Dewi itu tidak ada. Yang ada hanya Allah dan manusia. Dewa Dewi itu ciptaan dari pikiran manusia. Patung-patung itu ciptaan dari manusia. Itu mereka tidak mau membuat patung. Orang Israel tidak buat patung. Patung Dewa Dewi tidak ada. Nah, itu sejalan dengan agama tetangga sebelah juga kayak gitu. Nah, mereka juga. Karena orang Israel dengan orang Ibrani, misalnya dengan orang Arab sebenarnya kan kurang lebih sebenarnya punya aliran yang sama. Kemudian berbela di bagian nabinya di sana. Dasarnya itu punya aliran yang kurang lebih sama. Jadi Dewa Dewi pun sesungguhnya tidak ada. Seperti kata Rasul Paulus juga loh. Kan ditanya, bolehkah makan makanan berhala yang dipersembahkan pada berhala? Apa jawaban Rasul Paulus? Ada orang tanya pada dia, oh Paulus, gimana nih? Bolehkah makan makanan yang dipersembahkan pada berhala? Apa jawaban Paulus? Daud sama istrinya, pengikutnya kan juga makan. Itu bukan berhala itu dipersembahkan, itu roti itu, imam-imam itu baik Allah itu enggak, bukan berhala itu. Jawaban Paulus, makan saja. Kenapa? Karena tidak ada berhala. Jadi yang makan yang dipersembahkan itu kepada yang tidak ada. Jadi makan itu tak baik saja. Tidak ada sesuatu yang harus ditakuti dengan makan yang telah dibawa ke kuburan atau dibawa ke ada yang pikir ini sudah dimakan apa itu katanya. Hanya tidak kelihatan itu sudah ada sebagian hilang di situ. Kata Rasulullah, berhala itu tidak ada. Makan saja, tidak ada masalah. Hanya kata Paulus, hendaklah kamu bijaksana. Bukan karena kamu merasa itu benar, kamu bisa membuatnya begitu saja. Seandainya ada orang di sekitarmu yang imannya masih lemah, lalu ketika kamu makan terskandalisasi, imannya runtuh, tak usah kamu makan. Bukan karena kamu mengakui ada berhala di situ, bukan, untuk menjaga iman orang itu dulu. Dia masih lemah. Kalau kan terskandalisasi gara-gara kamu makan itu, lalu dia kemudian entah kemana perginya, ya sudahlah, biarkanlah, relakan saja yang 20.000 itu, tak usah kamu makan, untuk menjaga dulu, membesarkan, menguatkan dulu iman orang ini. Nanti kalau dia sudah kuat, kamu makan yang itu tak apa-apa itu. dia sudah yakin memang berhala tidak ada. Jadi kalau kamu pun tidak makan bukan karena kamu meyakini ada berhala, tapi untuk menjaga iman orang-orang yang masih belum kuat. Kalau nanti kita sudah lihat semua sudah mempunyai kekuatan untuk
mengerti itu, ya udah berpesta pora dengan makanan yang dibawa pulang dari kuburan, oh, senang sekali kita kan. Nanti kita bilang, kakek saya itu suka makan ayam kalasan ya, jadi buatkan ayam kalasan situ, padahal untuk saya nanti setelah itu. Kan begitu tuh. Ada yang kadang-kadang nakal gitu kan, dulu kakek nenek suka apa ya? Saya kecil belum pak. Oh dia suka itu, padahal dia yang suka gitu. Setelah pulang dari kuburan, dia yang makan. Baik, jadi untuk Yeremia, dia katakan dewa-dewi itu tidak ada akhirnya. Walaupun tadi di awal orang mengatakan itu levelnya di bawah Allah, pada akhirnya tidak ada. Itu hanya manusia yang menciptakan. Karena Allah adalah pencipta satu-satunya yang maha kuasa. Dan dia serentak sebagai orang yang melindungi, menyertai, menopang. Nah kan tadi katanya Allah selalu menyertai aku. Jadi dia adalah Allah yang mencipta, berkuasa, dan dia juga serentak menolong, menopang, mendukung. Jadi sumber air kehidupan. Jadi saya 2:3. Coba kita lihat 2:3 apa dikatakan. Firman Tuhan kepada datang padaku, pergilah memberitakan 1, 2, 3. Mana yang 3 ini? Oh iya, tanahnya semua orang yang makannya menjadi malapetaka mereka, menimpa mereka, demikianlah firman Tuhan. Oke, nah yang kedua, tadi bicara dengan Allah ya. Nah sekarang bagaimana dia melihat Israel dalam kitab Yeremia? Dan Israel ternyata dilihat dengan sangat baik. Israel ternyata mempunyai predikat yang sangat indah di mata Yeremia. Walaupun dia sebenarnya diserang oleh orang Israel sendiri, tapi sebagai bangsa yang dipilih Tuhan, Israel mempunyai posisi yang sangat istimewa di mata Tuhan, baik sebagai bangsa maupun sebagai pribadi. Pertama, Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Bahasa Ibraninya Bahar, bukan Ha ya, Bahar, Bahar Smith. Jadi orang yang dipilih, si Bahar Smith itu yang rambut putih itu, yang Habib itu. Mungkin itu dari situ juga datang, karena itu Arab dengan Ibrani agak mirip-mirip. Mereka adalah bangsa pilihan Tuhan, yakni bangsa Yehuda dan bangsa Israel, bangsa sebelah selatan dan bangsa sebelah utara. Sebagai bangsa adalah bangsa pilihan Tuhan. Ini ketika Musa melihat bintang-bintang memuji Tuhan yang memilih orang Israel. Mereka ada buah bungaran Allah. Bungaran tahu? Buah bungaran Allah. Kalian pernah mendengar kata bungaran? Dalam perjanjian lama ada dipakai. Orang Batak atau bungaran? Orang Batak bungaran lagi. Nah, itu diambil dari bahasa dari orang Batak kan banyak Protestan. Mereka banyak ambil istilah dari kitab suci. Bungaran artinya persembahan. Jadi kalau orang menikah kan banyak buah bungaran itu. Ada yang parcel kecil, ada yang parcel besar gitu. Ada yang menggunung, ada yang melembah. Nah, jadi buah bunga adalah buah persembahan untuk Allah. Buah bungaran, buah persembahan untuk Allah. Pokok anggur pilihan. Dan dulu memang ini sejalan dengan profesi Yeremia sebelum dia dipanggil. Dia adalah penanam kebun anggur, peladang kebun anggur, pemilik kebun anggur. Tertarik saya lihat ini, Pak. Hanya gambarnya membuat nostalgia ke Italia dulu. Kalau musim panas, musim mulai betul anggur air.
Di meja makan tuh penuh anggur. Bukan anggur yang tidak ada biji seperti yang kita punya sekarang. Itu anggur rekayasa. Bukan anggur yang sebenarnya bukan anggur yang terlalu sehat. Karena sudah ada campuran macam-macam. Anggur tidak mungkin tidak berbiji. Jadi gimana tanamnya ya? Ya ini kan pasti semua rekayasa di laboratorium. Maka kita dapat anggur yang tidak berbiji. Nah, bukan itu yang dimaksud Tuhan. Anggur yang maksud Tuhan anggur yang berbiji. Seperti yang ini. Ada yang merah, ada yang ungu, violet, ada yang hijau lagi. Nah, dari situ kita lihat bisa nanti minuman anggurnya itu. Anggur yang cerah itu dari kuning hijau itu. Nah, kalau yang ini nanti hasil anggur merah. Saya suka buah anggurnya, minuman anggurnya tidak. Ada yang suka dua-duanya. Mereka adalah kekasih Allah. Wah, ini istilah yang menarik. Ini lebih pada sebagai bangsa ya. Mereka adalah milik Allah sendiri, kekasih Allah sendiri, kepunyaan Allah. Kebun anggur. Nah, ini juga Allah adalah pemilik kebun anggur. Maka bangsa Israel adalah kebun anggur. Yesaya memakai itu juga. Yesaya 45. Yeremia juga pakai istilah yang sama, kebun anggur. Kenapa? Karena pada saat ini orang-orang Israel kan sudah punya tanah kan, sudah punya wilayah. Jadi mereka juga bercocok tanam, mereka juga menanam, mereka juga punya ternak. Maka Allah juga disebut gembala. Jadi sebenarnya ini sebentar lari sebentar. Mengapa gambaran Allah itu bisa beda-beda dari zaman ke zaman? Orang ketika Israel masih belum punya tanah, masih berjuang untuk merdeka, masih harus keluar di padang gurun, harus mempertahankan hidupnya, maka Allah digambarkan sebagai pahlawan perang. Karena mereka perlu Allah yang kuat untuk melawan musuhnya. Tidak cocok Allah yang bercocok tanam. Dan belum ada tanah mereka, apa yang mau disalahkan? Lalu ketika mereka sudah punya tanah, sudah punya rumah, sudah punya ladang, sudah punya hamparan rumput itu, maka gambaran Allah juga berbeda sesuai dengan situasi hidup mereka. Tukang buat periuk lah, pemilik kebun anggur, gembala, penenun, macam-macam. Lalu Yesus lahir, lalu Allah jadi Bapa yang baik. Gambaran beda-beda. Bagi mereka yang kerja di nelayan, yang di apa namanya itu, di laut itu, ya Allah adalah dewa laut. Bisa saja pengusaha tambak ikan. tambak ikan apa namanya sekarang, siluk. Siluk ikan naga. Allah bisa digambarkan sebagai apa juga loh, apa namanya itu, perajin emas dan perak. Nah, tembikar itu dari tanah liat. Ini perajin perak dan emas. Kalau seandainya mereka itu bangsa Israel kemudian berkembang dari bangsa yang memang kerjanya itu perajin perak dan emas, gambaran Allah pasti akan beda juga ya. Allah jadi tukang emas yang buka toko di Pasar Sudirman sana. Baik, kebun anggur ada kawanan gembalaan Allah. Allah digambarkan sebagai gembala. Allah digambarkan sebagai gembala yang mengembalakan domba-dombanya. Ketika gembala-gembala palsu meninggalkan, maka Allah sungguh-sungguh datang untuk memberikan nyawa untuk, dan Yesus mengambil kembali gambaran itu kan, untuk dirinya dan juga untuk Tuhan. Akulah gembala yang baik, atau aku gembala baik. Pastor bonus, bahasa Latin. Pastor adalah gembala, bonus baik. Makanya ada kata bonus. Itu artinya apa? Kebaikan yang diberikan, yang bukan sebenarnya hak kita. Bonus kan bukan hak kita, tapi sebenarnya pemberian karena kebaikan. Dari situ kata bonus itu muncul. Yang baik, bonus.
Kita dapat gaji sekian, nah bonusnya 1 bulan gaji, itu bonus. Jadi gaji ke-13 karena 1 tahun yang 12 tahun, 1 tahun yang 12 bulan. Anak-anak Allah. Jadi gambaran bahwa Allah adalah Bapa sebenarnya bukan gambaran Yesus yang baru ya, tapi belum terlalu ditekankan. Istilah anak-anak Allah itu bukan hanya dipakai untuk Yesus. Memang ada anak manusia, anak Allah, tetapi itu khusus yang berbeda. Tapi kalau istilah untuk umum sudah dipakai juga untuk kita bangsa Israel atau bangsa yang dipilih Tuhan sebagai anak-anak Allah. Atau ini yang lebih sering dipakai pada zaman Nabi ini. Allah adalah suami dan orang Israel adalah istri. Engkau tidak lagi disebut aku sebagai Baalku, tapi engkau menyebut aku sebagai suamiku. Dan engkau adalah istriku. Para nabi sudah memakai gambaran ini. Suami istri. Allah sebagai suami, Israel sebagai istri. Yesaya, Yeremia, Hosea. Nanti kalau kita belajar Hosea, kita akan kembali mempelajari suami dan istri. Dia sangat suka pakai istilah suami istri. Itu gambaran yang sangat intim. Hubungan manusia yang paling dekat adalah suami istri. Kalau orang tua dan anak dekat sih dekat, tapi tetap beda juga. Hanya suami istri yang bisa tinggal tidur seranjang kan itu. Orang tua dan anak masih boleh lah pada sampai usia 2 tahun. Ibu dan anak, kalau 2-3 tahun sudah mulai pelan-pelan, kamu masuk ke tempat lain nih. Ini tempat saya dengan bapak. Ya macam-macam. Ya anak-anak kan ada yang sampai suka sampai usia 5-6 tahun, jadi setelah itu heboh. Kamu tidur di bawah ya, nah, pelan-pelan di bawah dulu. Sudah itu di kamar lain. Kenapa? Ini milik kamar suami istri. Itu adalah gambaran yang sangat-sangat intim antara bangsa Israel dengan Allah. Allah adalah suami dan Israel adalah istri dari Allah. Nah, disebut juga keluarga Allah, anak Allah. Nah, ketika hubungan yang intim ini dirusak, maka keluarlah ungkapan yang sedikit unik. Hewan yang muncul. Unta betina yang jalan gitu. Kuda binal, nah itu lagi. Burung, kenapa burung ikan suka lari-lari terbang mana-mana gitu. Jadi gambarkan ketika hubungan yang erat sebagai keluarga Allah atau sebagai anak Allah ini dihancurkan oleh orang-orang Israel, maka keluar ungkapan-ungkapan yang merendahkan artinya manusia kepada derajat yang lebih rendah dari manusia biasa. Kau unta betina yang jalan, kuda binal, dan burung nasar. Ini gambaran yang hewan-hewan yang tidak terlalu menyenangkan gitu kan. Burung kan seolah-olah dia, apalagi burung nasar tuh ya suka bangkai. Kuda binal ya kita tahu lah, tak bisa dikendalikan. Saya tidak tahu di unta betina yang jalan itu ada apa itu. Nah, di atas segala-galanya hubungan manusia dengan Tuhan, baik sebagai bangsa dengan individu, berpusat di hati. Maka Yeremia suka sekali memakai hati. Nanti kita akan dengarkan dalam Yesaya 31, bagus sekali. Aku akan menuliskan perjanjianku pada hatimu. Kamu akan kuberi hati yang lembut, bukan hati yang keras, bukan hati yang terbuat dari batu, tapi hati yang dibuat dari, tidak sebut dari apa ya, dari daging mungkin. Jadi perjanjianku sekarang akan ukir dalam hati yang lembut, bukan hati yang keras. Karena kekerasan hati dianggap sebagai kebodohan iman. Orang yang tidak mau bertobat. Hati yang palsu itulah hati yang menjauh dari Tuhan. Akan kuberi hati yang baru. 24, 31 nanti muncul istilah hati yang baru. Jadi di mana hatimu, makanya Yesus mengatakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Dan ungkapan hati itu melebihi kuat daripada kepala.
Kepala kita itu lebih berpikir pada soal logika, dari hati berpikir dari soal pilihan, komitmen, kehendak, niat. Maka diperlukan pertobatan hati, hubungan yang bersifat pribadi, personal. Nah, inilah gambaran Yeremia tentang bangsa Yahudi, baik sebagai kelompok bangsa maupun sebagai kelompok individu. Lalu yang ketiga, ide yang kuat dalam kitab Yeremia adalah soal dosa manusia dan penyesalan. Dan Yeremia suka memakai istilah yang kurang lebih sama dengan Yesaya juga ya, pemberontakan. Kita dengan hal itu dosa, kejahatan atau kesalahan. Jadi ungkapan iman yang dipakai itu kurang lebih mirip pemberontakan, dosa, kejahatan atau kesalahan. Dan sekali lagi semua ada dari di hati manusia ini, di hati ini. Ketika Israel memilih untuk menyembah dewa-dewi asing murtad, maka mereka memiliki hati yang tolol. Tolol sini sekali lagi saya katakan dalam kitab suci bukan dikatakan orang yang tidak bisa belajar. Tolol sini atau bodoh, tidak pakai kata goblok sih dalam kitab suci. Penerjemahnya mungkin merasa tidak nyaman dengan kata goblok. Tolol, bodoh itu berarti orang yang tahu sebenarnya jalan Tuhan tetapi sengaja memilih menghindari, sengaja memilih membelakangi atau melawan. Itu disebut dengan tolol. Bukan soal tidak bisa belajar, tapi soal yang sengaja memilih untuk tidak mengikuti perintah Tuhan atau melawan perintah Tuhan. Karena itu disebut juga pemberontak. Dengan cara apa? Menyembah Allah yang palsu dan melawan keadilan, kemurnian dan kejujuran. Ini gambaran-gambaran tentang ketololan dan kebodohan manusia. Jadi mereka itu meninggalkan Allah yang benar. Sedangkan Yesaya mengatakan, Yeremia mengatakan dia adalah bangsa lain. Orang Ethiopia tidak meninggalkan Allahnya. Orang Moab tidak meninggalkan dewa-dewinya. Bahkan juga serigala tetap bersetia pada lubangnya. Tapi kamu malah meninggalkan Tuhan Allah. Kamu lebih goblok. Kamu lebih tolol dari bangsa-bangsa lain, bahkan lebih bodoh dari hewan. Hewan tetap setia pada tempat di mana dia pertama. Mengapa gajah itu sekarang tuh suka menyeberang, merusak kampung atau kebun orang? Bukan salahnya, bukan gajahnya yang salah. Gajah itu punya memori yang bertahan puluhan ratusan tahun. Dulu ketika mereka masih tempat itu belum didatangi manusia, itu adalah lintasan imigrasi mereka. Kalau musim hujan di sini, mereka tinggal di sini. Kenapa? Mereka perlu air, mereka perlu rumput, makanan. Maka musim hujan mereka di sini. Kalau musim kemarau di sini atau musim kering di sini dan musim semi di sana, maka di sana yang hijau berair, mereka pergi ke sana. Ini lintasan mereka selama puluhan ratusan tahun dan tidak pernah berubah. Mereka setia di jalan itu. Datang manusia tidak mengerti, dibuatnya kampung di sini, dibuatnya ladang situ. Pokoknya gajah tidak peduli, ini jalan saya dulu kok. Ada rumah tabrak, ada kampung terobos. Jadi mereka setia pada jalurnya, pada rumahnya, pada tanahnya. Manusia yang tidak mengerti, lalu dipersalahkannya gajahnya ganas. Gajahnya tidak bersahabat dengan manusia. Manusia yang tidak mengerti dunia gajah. Manusia yang tidak belajar dari dunia hewan. Jadi dia yang salah, gajah dipersalahkan. Seperti orang yang timpang lantai yang disalahkan. Lantainya itu dia rata katanya, padahal kakinya yang salah kan. Jadi katanya saya, berbaliklah,
untuk penyesalan dan pertobatan. Berbaliklah dari ketololanmu, dari kejahatanmu. Istilah yang dipakai adalah berbalik. Suk. Bahasa Ibrani. Suk. Bukan sup. Minuman kita ya. Kalau dibalik karena rusak semua, habis tumpah. Tapi berbalik dari kejahatan yang semula, terarah kembali kepada Tuhan. Jadi setelah itu dipakai sub, mengganti istilah sub. Tapi ternyata orang Israel tidak mau kembali kepada Tuhan, tidak mau berbalik dari kejahatan, tidak mau terarah kembali kepada Tuhan. Mereka gagal, dan itulah Yesaya membuat dalam perumpamaan itu. Kendi yang dihancurkan, kuk yang dipasang di punggungnya dan dia berjalan keliling kota. Ini nasib kita nanti. Dan orang tidak mau mengerti. Orang merasa Yeremia itu terlalu pesimis. Yeremia itu merendahkan belas kasih Tuhan. Yeremia itu tidak percaya pada Tuhan. Bukan Tuhan tidak percaya, dia sangat percaya pada Tuhan. Justru itu dah dia mengingatkan kita, hati-hati. Kalau kalian tidak mau sungguh-sungguh berbalik kembali pada Tuhan, ini nasib kita. Ini kenyataan yang akan kita hidup. Dan memang itulah, bukan hanya mereka ditangkap, dihancurkan sebagai kerajaan, sebagai. Tetapi, inilah orang beriman kan gitu. Yeremia juga. Tetap ada harapan masa depan. Tetap ada harapan masa depan. Walaupun dosa, walaupun ada kesalahan, tetap ada harapan masa depan. Dan Allah meminta apa? Yeremia membeli sebidang tanah kecil di Hanameel. Dengan kata lain, walaupun nanti kalian akan dihancurkan, kalian akan dibuang, kalian kehilangan tanah air, tetap Tuhan akan berikan kepada kalian kesempatan untuk kembali ke tanah air. Dan memang mereka kembali. Dan tidak semua orang dibawa pergi, masih ada sebagian yang tinggal dulu. Walaupun bukan orang-orang berpengaruh, orang-orang lemah. Makanya itu yang disebut dengan sisa-sisa Israel, yang tinggal sedikit maupun yang nanti kembali dari pembuangan. Jadi tidak ada kata akhir kehancuran yang permanen untuk orang yang mau bertobat. Jadi Allah tetap akan menyelamatkan dan memperbaiki orang-orang Israel, membawa kembali mereka setelah dibuang ke tanah perjanji 60 atau 70. Dan inilah perjanjian baru yang akan diikat dengan hati yang besar. 31, 34. Nah, coba baca ini. 31. Harapan baru itu, bahwa Allah tetap memperhatikan mereka dan akan mengikat perjanjian baru. Yeremia 31. Perjanjian baru. 31, 34. Ada ketemu? Belum? Ini enggak. Baik, Bapak. Mau bacakan? Silakan. Yeremia 31, Ya. 34 ya. 31 dan 34 sampai 34. Yeremia 31. Sesungguhnya Sudah ketemu? Atau mau putih? Silakan. Supaya kita singkat waktu kita. sesungguhnya Ya. Semula. akan datang waktunya. Demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kamu Israel dan Lebih kuat kaum sedikit. Yehuda. Lebih kuat sedikit. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan.
Terus? Kebesaran dari sekecil. Terus? Bentar. Sambung. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenalah Tuhan," sebab mereka semua besar kecil akan mengenal Aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab Aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Jadi lihat, dia menulis pada batin dalam hati mereka. Jadi hati yang lembut, apalagi hati yang keras. Inilah harapan masa depan bagi orang Israel yang menghadapi kehancuran dan sudah mereka alami. Mereka pasti putus asa, sebagian mereka pasti mempertanyakan bagaimana masa depan mereka. Mereka mungkin sebagian kehilangan harapan, tetapi Yeremia masih menyampaikan pesan-pesan ini. Walaupun dia tidak bisa lagi mendampingi bangsanya ke Babilonia, dia pergi ke Mesir, tapi pesan ini adalah pesan yang dia bawa dan dia tuliskan melalui Baruk. Dan kita tahu Baruk mungkin ikut juga ke daerah Babilonia, bisa jadi sekretaris dia. Jadi Baruk bisa membawa pesan-pesan yang ada dalam ilham inspirasi Allah kepada Yeremia. Nah, bagaimana kita belajar dari Yeremia? Yang pertama ialah kita bisa melihat Yeremia adalah orang yang memang sungguh mempunyai komitmen setia sampai akhir. Apapun masalah yang dihadapi, apapun kesulitan, apapun penderitaan, ia bertahan sampai akhir. Jadi dia tidak gampang menyerah. Bahkan ketika tidak ada sepertinya ketika tidak ada kemungkinan apapun lagi di depan secara manusiawi, ia tetap mampu memberikan kekuatan. Ini kesetiaan sampai akhir yang harus kita lihat. Kedua, dia orang yang berani berkorban demi pelayanan, berkorban keselamatan, berkorban kenyamanan, berkorban juga tidak punya istri. Ya, saya sudah katakan satu-satunya nabi yang tidak punya istri dalam perjanjian lama adalah Yeremia. Itu diminta Tuhan untuk menggambarkan bagaimana nanti kekerdilan, kemandulan yang akan dialami oleh orang-orang Israel ketika iman mereka itu dipalingkan dari Tuhan, berkorban demi pelayanan, tetapi tetap mampu melihat pengharapan, menawarkan pengharapan di balik setiap kesulitan yang ada. Bahkan ketika dia lihat Tuhan pun tidak menjawab dia mengatakan, "Tuhan menyertai aku melawan musuh-musuh." Padahal dia rasanya sudah, kamu kok tidak mendengar seruanku, tidak menjawab panggilanku, tapi di hadapan musuh-musuhnya Tuhan tetap menyertai aku. Jadi dia mampu melihat pengharapan di balik kesulitan, bahwa Tuhan itu agung. Dia sudah akui dari awal, pencipta, penguasa segala sesuatu, penopang, pemberi kehidupan. Sekaligus juga dia sebagai seorang manusia mengakui bahwa manusia adalah makhluk yang memang lemah, yang memberontak, yang tolol. Sudah diberikan jalan terbaik, malah pilih yang tidak baik. Dan sebaliknya sekaligus meyakini kedalaman kasih Tuhan yang selalu memberikan kesempatan baru. Nah, ini beberapa hal yang bisa kita lihat dari Yeremia. Tentu kita bisa merenungkan poin-poin yang bisa kita petik lagi dari Yeremia untuk hidup kita dengan membaca sendiri teks-teks yang ada di dalamnya. Ini buku yang paling panjang ya dari kitab para nabi, Yeremia. Babnya tidak sebanyak Yesaya, tetapi sebagai tebal dia yang paling tebal, Yeremia. Karena babnya lebih panjang isinya. Yeremia itu adalah buku yang paling panjang dari
kitab para nabi. Tentu satu malam ini tak mungkin kita membaca semua teks itu, tapi beberapa poin teks bisa kita lihat menunjukkan poin-poin yang kuat dari kitab Yeremia. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Kita beri aplaus ya. Terima kasih Pastor. Apakah ada pertanyaan? Malam Pastor. Tadi kita ada mendengar sedikit tentang Paulus ya tadi ya, yang mana kita diperbolehkan untuk makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala karena berhala dianggap tidak ada. Pertanyaannya, apakah kita Katolik boleh menghadiri perayaan misalnya untuk agama lain, misalnya ulang tahun kelenteng, dan ikut makan dalam perjamuannya juga? Untuk kita Katolik sampai sekarang tidak ada larangan bagi kita untuk mengikuti, asalkan kita tidak berdoa menurut iman mereka. Hadir tidak ada masalah, hadir tidak ada masalah, tapi kita tidak mengikuti itu saja doanya. Itu. Karena kita tidak meyakini isi iman mereka. Jadi hadir tidak mempengaruhi iman kita apa-apa. Saya hadir di masjid, saya hadir di kelenteng, saya di vihara, saya ke sinagoga. Saya pernah ke sinagoga, saya pernah hadir di rumah seorang rabi yang sedang memulai hari Sabat mereka. Lalu mulai mereka buat pesta pesta penyucian, apalagi itu Rosana itu. Kenapa? Apa? Kita ikut melihat kekayaan dari iman orang lain. Nah, kalau Paulus mengatakan memang makanan untuk berhala tidak ada, dikasih kita makan anggur yang dipersembahkan di situ atau ayam paha ayam itu, ya makan aja. Yang penting jangan kolesterol atau apa, atau tadi kata Paulus, hati-hati, lihat sekitarmu. Seandainya kamu bawa beberapa orang yang baru katekumen atau baru baptis, lalu lihat kamu makan situ lalu berbalik arah, janganlah ya. Itu demi iman orang-orang di sekitar. Bukan kamu percaya bahwa ada, tetapi menjaga iman orang di sekitar kita. Jangan membuat skandal, itu saja. Paulus mengawaskan kita. Bukan karena saya tahu maka saya bisa bebas berapa. Perhatikan juga lingkungan keimanan saya. Datang pas jam makan. Datang pas jam makan. Baik, ada lagi? Tidak ada. Mau balik awal. Mau balik. Pastor, penamaan nabi atau tokoh-tokoh kitab suci itu apakah memang dari lahirnya mereka sudah bernama seperti itu atau setelah kitab itu ditulis atau bagaimana? Terima kasih. Orang Ibrani itu atau orang, kita kan perjanjian lama umumnya ya, juga ada perjanjian baru. Tapi perjanjian lama kita lihat mereka itu memang mempunyai maksud ketika menamai anaknya. Misalnya namanya Yohanan, berarti orang ini adalah orang yang dikasihi oleh Allah, pemberian dari Allah. Dia nanti diharapkan orang ini juga bisa memberi karunia Allah bagi sesamanya. Jadi memberi nama itu selalu punya makna di belakangnya. Apa harapannya terhadap anak tersebut, dan juga apa yang diharapkan dari Allah kepada anak tersebut. Dia tidak sembarangan beri nama gitu. Jadi misalnya saya beri nama Budi gitu ya, sebut saya Pak Budi ya. Ya saya harapkan bahwa anak ini memang sungguh-sungguh mempunyai budi yang baik. Lalu kemudian juga menjadi contoh bagi orang yang berbudi untuk orang lain. Gitu. Jadi pemberian nama itu selalu punya ada sesuatu. Ya orang seperti
contohnya presiden yang lama Soeharto, harta yang baik. Nah itu kan Su itu artinya baik kan. Nah Harto harta. Nah, kalau orang orang Sunda punya harta, orang apa namanya Jawa harto, harta yang baik. Jadi ada makna pemberian nama. Orang-orang Yahudi begitu, memberi nama anak tidak sembarangan, tidak seperti orang Karo dulu. Orang Karo sekarang nggak lagi. Orang Karo dulu tuh membuat nama untuk anak, akhirnya anaknya sering jadi rendah diri. Ada yang namanya kursi, gelas, pintu, jendela. Lumayan kok yang diberinya namanya masih nama bunga masih oke lah, kadang-kadang mawar, melati atau anggrek. Tiba-tiba datang daun pintu. Nah. Lah benar dulu, kami dulu waktu pertama kali masuk ke Kabanjahe, ke daerah Karo, Kabanjahe. Karena kami itu tamat dari SMA menengah, itu bulan terakhir pasti pergi ke apa? Namanya lembaga latihan pertanian. 1 bulan itu berlatih bercocok tanam. Karena di kampung Karo itu kampung orang bertani. Di latihan lah kita menanam sayur, menanam bunga, macam-macam gitu kan, pupuk seterusnya 1 bulan. Minggu pertama kami mau ke gereja, lihat papan pengumuman mereka yang nama mereka, tertawa kami semua itu. Kan namanya memang ada kursi, ada meja, ada plastik, ada jendela. Kami tanya, ngapain nama kalian begitu? Ya karena begitu katanya orang tuanya itu. Kalau waktu anaknya lahir itu apa yang terjadi saat itu yang jadikan nama anaknya. Misalnya contoh waktu dia lahir kan, pas anaknya lahir, gelas pecah, namanya si gelas tuh. Atau ada kucing yang sedang loncat, kucing lah itu nanti kedua nanti nama yang agak unik itu. Padahal ada nama unik-unik. Jadi kan istilahnya tidak seperti tradisi orang Yahudi kan, selalu punya makna harapan tentang anak ini. Zakaria, Allah mengingat. Yahweh, Zakar mengingat. Orang Arab kan zikir. Jadi setiap nama itu kalau kalian mau baca di kitab Perjanjian Lama itu punya makna itu, punya makna. Nama-nama Yahudi. Ya, itu masa pertanyaan berarti dia sejak lahirnya. Ya, namanya sudah ada sejak lahir. Karena Yeremia tadi kan Tuhan akan bangkit. Ya, Tuhan akan membuka atau Tuhan apa namanya tadi itu ditinggikan. Ditinggikan. Tuhan ditinggikan. Artinya itu pemulihan atas nama Tuhan. Jadi berarti di sini dia artinya anak ini artinya kan Zakaria Yeremia itu mau meninggikan nama Allah, memuliakan Tuhan. Karena dia di dalam bab 1 ayat 5 kan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu aku telah mengenal engkau. Kan dia memang istilahnya dia menyatakan Allah akan bangkit karena dia Allah akan tinggikan karena dia memang menceritakan tentang kekuasaan Allah. Bagaimana dengan Yakub? Yakub bergumul dengan Allah ya. Yakub bergumul dengan Allah lalu diberi nama baru Israel. Kemudian Israel artinya Allah akan berjuang. Berjuang bersama Allah, ya kan Israel. Jadi Allah sebenarnya bukan berjuang bersama Allah pertama. Itu peristiwa itu terjadi. Kenapa disebut Yakub menjadi Israel sebenarnya aslinya adalah Israel, tapi menjadi hilang dari Israel. Karena pada malam itu Yakub dengan Allah itu berkelahi di tepi sungai Yabok. Lalu Yakub memegang Allah kuat-kuat dan Allah berjuang untuk melepaskan cengkeraman tangan Yakub, tapi tidak sanggup. Lalu akhirnya Allah memakai taktik agak curang. Dipukulnya pangkal paha Yakub. Nah itu bahasa halus. Dipukulnya yang bagian satu itu maksudnya. Nah karena itulah baru Yakub bisa melepaskan tangan dan cengkeramannya dari tangan Allah. Nah sekarang namamu bukan lagi Yakub tetapi
Israel, karena aku sedang berjuang melepaskan cengkeraman namamu. Sejarah itu ada perubahan nama, tapi kebanyakan memang nama asli dari awal. Ya, di perjanjian lama berarti. Seperti Abram menjadi Abraham. Abram adalah nama biasa, tapi kemudian jadi kamu akan jadi bapa segala bangsa. Ab adalah bapa, Am adalah bangsa. Ada orang-orang yang diubah namanya karena peristiwa tertentu, tapi rata-rata mempunyai nama asli dari awal. Seperti Yesus mengubah nama Simon jadi Kefas dalam bahasa Aram, kemudian dalam bahasa Yunani jadi Petrus, artinya batu karang. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama. Jadi kalau Pak Budi mau jadi Budi yang baik, jadi namanya Subudi ya. Susah toh. Santai baik. Masih ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada kita, oh ada. Oh, ada yang belum isi? Baik, terima kasih. Gini, Pastor barusan kan menjelaskan soal Yakub yang bergumul dengan Allah, berkelahi dengan Allah. Sedangkan dalam perjalanannya teologinya Israel adalah Allah itu yang maha kuasa, Allah yang punya kekuatan, Allah yang ada di balik semua kejadian. Apakah peristiwa ini sebenarnya adalah satu istilah tertentu? Kayaknya susah nalar ya kalau Allah berkelahi dengan manusia ya. Terus kalah lagi. Baik, Kitab Suci adalah buku iman. Pertama-tama Kitab Suci adalah buku yang menceritakan pengertian pemahaman iman dari penulisnya atau kelompok masyarakat di mana penulis itu berada terhadap pengalaman bersama dengan Allah. Jadi dalam Kitab Suci itu banyak memakai simbol, termasuk simbol tindakan, bukan hanya simbol alam atau simbol nama, tapi juga simbol tindakan. Nah, karena itu mereka menggambarkan Allah itu bukan hanya sebagai yang di atas, tapi juga Allah yang seperti manusia. Ini cara penulis Kitab Suci berbeda-beda satu dengan yang lain. Jadi jangan bayangkan penulis Kitab Suci itu satu orang yang punya satu gaya dari A sampai Z. Jadi bukan saya bisa pengarang novel kan, mulai halaman pertama sampai terakhir saya menulis novel itu. Bukan. Kitab Suci adalah kumpulan dari tulisan-tulisan pengalaman iman yang sudah datang dari 2000-3000 tahun lamanya, dari entah berapa ribu orang kita tidak tahu, yang kemudian dilukiskan dengan gaya sastra tertentu. Waktu tahun lalu ada belajar tentang kursus dasar jadi sastra, nggak ikut ya kursus dasar. Itu Kitab Suci itu bukan buku yang satu model, itu penulisan dari ribuan tahun dengan entah melibatkan entah berapa orang dengan gaya sastra yang berbeda. Dua gaya sastra yang besar adalah puisi dan prosa. Puisi sudah dibagi dari puisi cinta, puisi keluhan, doa, dan seterusnya, puisi ratapan. Sastra prosa bisa narasi, bisa perumpamaan, bisa pengajaran, bisa bentuk surat, bisa bentuk apokaliptik dan macam-macam. Nah, termasuk ketika menggambarkan Allah, mereka juga bisa menggambarkan Allah dengan cara yang berbeda. Baca saja bab pertama dari kitab Kejadian. Sudah kita lihat dua cerita tentang Allah yang berbeda. Bab 1, bab 2 itu dua gambaran Allah yang jauh berbeda. Bab 1 itu Allah yang jauh. Allah berfirman, jadi hari pertama. Allah berfirman, jadi hari kedua. Bab 1 adalah Allah yang maha kuasa, yang bisa bekerja hanya dengan kata-kata, selesai. Baca bab 2 ayat 4b seterusnya. Sama sekali gambaran Allah berbeda. Pada mulanya kosong, lalu Allah mulai bekerja dengan tangannya, buatnya patung dari tanah liat, kemudian dihembuskan nafasnya.
ditaruhnya di taman. Lah, tadi sudah semua diciptakan dengan mulut, sudah beres, kok tiba-tiba sekarang Allahnya sudah pakai tangan lagi. Diciptakan laki-laki dulu. Lalu laki-lakinya itu kesepian, diambilnya tulang rusuknya, ditambahnya dagingnya sedikit. Karena yang kali kedua Allah sudah lebih terampil. Yang kali pertama ciptanya lurus-lurus, makanya keduanya banyak lekuk-lekuk. Nah, itu. Mengapa perempuan lebih bagus badannya daripada laki-laki? Itu sudah pengalaman pertama itu yang kita punya. Ini prototipe aja ini. Ini masih kelinci percobaan kita punya, lurus-lurus semua ini. Jelek-jelek mukanya. Yang perempuan yang kedua itu sudah lebih sempurna. Ada penonjolan kiri kanan depan belakang. Lebih kulit dia lebih tadi yang campuran pertama kurang bagus, terlalu banyak air atau apa. Oke, sekarang kita kurangi airnya, kulitnya lebih bagus, lebih halus gitu kan. Lihat, jadi jangan heran dalam kitab suci itu kalau lihat gambaran Allah yang pertama kok begini, lalu yang kedua kok masih bisa begini. Yang pertama dia sudah tinggal menciptakan, yang kedua kok bisa berkelahi. Itu gambaran dari bagaimana pencipta kitab suci itu mau menggambarkan itu Allah itu begitu maha kuasa, tapi juga begitu dekat dengan kita. Dia bisa digambarkan sebagai orang yang cukup bersuara lalu terjadi segalanya, tapi juga digambarkan sebagai manusia yang bisa berjalan, menangis, berteriak, bisa marah, ada punya tangan dan kaki. Padahal gambaran Allah yang sama. Jadi jangan heran dalam kitab suci itu hanya soal bagaimana pengalaman iman dari penulisnya, mau menggambarkan Allah yang seperti yang dia rasa. Bukan Allahnya yang berbeda, cara menggambarkan Allah yang berbeda. Coba saya buat contoh yang sedikit berbeda. Seorang anak kecil yang lahir dalam keluarga yang harmonis, orang tuanya saling mencintai, kakak adik hidup dalam damai, bahagia, dengan satu anak kecil yang hidup dalam keluarga yang broken, bapak ibu tiap hari perang dunia ketiga, tidak pernah ketemu, yang satu di sini, satu di sana, tidak pernah ada rasa damai. Coba gambarkan tentang bapak menurut kalian berdua. Akan gambar beda bapak yang ada. Nah, itu pengalaman pribadi yang juga ditampilkan dalam kitab suci. Ada orang mengalami bahwa Allah itu begitu maha kuasa, begitu agung, begitu tinggi, tak terselami. Digambarkan Allah yang luar biasa itu, yang hanya dengan suara sudah mencipta. Tapi ada masa yang begitu dekat dengan saya. Aduh, ketika saya sedih, saya merasakan Tuhan sungguh-sungguh berada di samping saya. Dia menghibur saya, dia memeluk saya. Gambaran tentang Allah begitu dekat. Bukan Allahnya yang berbeda, cara menggambar Allah yang berbeda. Karena pengalaman tentang Allah yang mereka rasakan, pengalaman yang berbeda. Allahnya tetap sama. Gambaran manusia dengan Allah yang bisa berbeda sesuai dengan pengalaman ini. Satu lagi Pastor, Ya. soal Nabi Musa, kemarin Pastor sudah menyebutkan bahwa Nabi Musa adalah Nabi yang terbesar, karena masalah dia teofaninya dengan Allah adalah berhadapan muka dengan Allah. Itu pengakuan orang Israel, Nabi yang paling besar. Oh, itu pengakuan orang Israel. Iyalah. Ya kita ikuti saja, kita amini juga. Soalnya kayak gini, kalau misalnya cara orang dulu menggambarkan bercerita itu dipengaruhi sastra, mungkin ada gaya bahasa yang lebih hiperbol ya. Setelah kita menyatakan bahwa wajah Nabi Musa itu bercahaya setelah dia menepi sebentar. Apakah itu juga hiperbol? Karena istilahnya gini, kadang kan kayak kita melihat orang yang meditasi, orang yang berdoa, mungkin auranya lebih beda ya, itu satu. Ya kalau itu sih kita bisa yakini bahwa memang bukan sekedar hiperbol, dari suatu kenyataan bahwa Musa memang bertemu berhadapan Allah muka dengan muka, jauh lebih daripada nabi-nabi lainnya. Karena nabi lainnya, misalnya Yesaya, dia bertemu dengan Allah hanya melalui penglihatan di bait Allah, penglihatan, bukan bertemu langsung. Penglihatan dia sesuatu yang melihat, memperlihatkan diri, dan itu tidak selalu langsung Allah, karena bentuk malaikat, penampakan malaikat misalnya. Jadi
Sementara dengan Musa bukan hanya penampakan, tapi sungguh-sungguh Allah yang hadir dengan caranya yang khusus, pribadi dengan Musa, dan berkali-kali, bukan hanya sekali. Maka kalau Musa naik ke atas Gunung Sinai, di situ dia bertemu kembali dengan Tuhan. Atau dia masuk ke bait kemah pertemuan, berbicara dengan Allah, maka dia keluar dengan wajah yang sudah berbeda. Jadi dengan Musa itu memang suatu kenyataan yang memang dilukiskan dengan mungkin lebih istimewa, tetapi benar dia bertemu dengan Allah secara pribadi. Beda dengan nabi-nabi lainnya. Karena kalau manusia bertemu dengan Allah, dalam keyakinan orang Israel, manusia pasti akan mati. Kenapa? Karena manusia pendosa. Pendosa tidak bisa bertemu langsung dengan yang Maha Kudus. Tidak layak. Dia akan mati binasa. Tapi Musa tidak mati, tidak binasa. Dia tetap dalam situasi manusiawi, tapi malah mengubah penampilannya. Kalau misalnya dibandingkan dengan Nabi Elia yang bahkan tidak mengalami kematian manusiawi, sepertinya kayak melewati batas ya. Karena kan kita manusia mati, Musa pun mati, sedangkan Elia dia tidak mati, dia terangkat langsung. Apakah itu tidak menjadi pertimbangan? Kriteria bisa beda. Karena Elia tidak bertemu dengan Allah dengan Elia itu hanya mendengar, merasa, bahkan dia menutup matanya. Ketika dia merasa Allah datang, apa yang dibuat Elia? Waktu baca kan kitab Elia? Bukan kitab Elia, kisah raja-raja. Dia menutup matanya. Ketika Allah hadir dalam tiupan angin sepoi-sepoi basah di gunung Karmel itu, dia tidak sanggup melihat Tuhan. Dia takut melihat Tuhan. Dia menutup matanya. Jadi kriteria tentang Nabi tidak sama tentang itu. Jadi tetap Musa dianggap sebagai yang paling tinggi di atas nabi-nabi lainnya. Dia menjadi contoh untuk semua nabi. Dia adalah contoh untuk semua nabi dibanding dengan nabi-nabi lain. Oke. Ada lagi? Sudah? Oke. Baik, terima kasih. Kita beri tepuk tangan lagi untuk Pastor. Saya lihat dulu jadwal saya. Tanggal 16 saya ikut retret, bisa. Minggu depan tanggal 9 Yeskil. Minggu depan Yeskil. Baik. Kita siapkan waktu minggu depan hari Selasa jam 7 dengan tema Yehezkiel. Oke, baik. Kita mau tutup dengan doa. Mohon kesediaan kalian untuk memimpin doa nanti. Mohon pastor juga memberkati ya. Teman-teman, mari kita persiapkan hati kita. Kita akan doa. Mari kita angkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, terima kasih atas kesempatan-Mu sehingga kami semua dapat berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti kursus kitab suci tentang Nabi Yeremia. Ya Bapa, kiranya segala hal yang telah disampaikan oleh Pastor Paulus Tony dapat kami ingati dan segala hal dapat kami imani ya Bapa. Dan juga ya Bapa, kiranya segala pelajaran yang kami dapatkan pada hari ini dapat kami aplikasikan dalam hidup kami, terutama kesetiaan Nabi Yeremia terhadap firman Tuhan ya Bapa. Sebentar lagi kami akan kembali ke rumah kami masing-masing ya Bapa. Kiranya Engkau dapat memberkati dan melindungi kami
saat kami pulang nanti. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita minta berkat Pastor. Tuhan bersamamu. Semoga lama kuasa memberkati saudari-saudara sekalian, keluarga kita masing-masing, orang-orang yang kita doakan, seluruh perjalanan pulang kita, di tempat kita istirahat nanti malam, supaya semua berjalan yang baik dalam lindungan Tuhan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Pastor.